bagaimana aksara-aksara Nusantara ini, gitu ya, harus ada di dalam smartphone secara otomatis. Yang ya harus negara harus hadir. Halo sahabat Java Quantum dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Pada kesempatan yang indah ini, kami tim Java Quantum diberi kesempatan yang istimewa, diberi kesempatan yang super duper ini kalau mau diistilahkan ini. Kita bertemu seorang tokoh, seorang bapak dan tokoh besar ya, tokoh yang kita tahu telah memperjuangkan simbol-simbol kekhasan Nusantara, yaitu aksara-aksara di Nusantara. Beliau adalah Bapak Heru Nugroho. Selamat sore Bapak. Dengan Ibu Amelia Nugroho. Selamat sore Ibu. Sehat Bapak Ibu semua? Waduh, matur nuwun sekali ini. Salam budaya juga Salam buat pemirsa budaya. semuanya. Di kesibukannya beliau ini masih mau sahabat Java Quantum untuk menyempatkan diliput oleh kami untuk menggurat lagi sisi-sisi sejarah nggih Bapak Heru nggih. Sekali lagi matur nuwun Bapak Heru. Wah, sudah berada di Jogja ini kita bisa bertemu. Ini berada di kandangnya Java Quantum, tapi Pak Heru ini lebih dahsyat lagi, kandangnya seluruh dunia. Karena negara-negara semuanya sudah dikunjungi. Bahkan Pak Heru ini wah hubungannya sama UNESCO, sama pokoknya yang mendunia gitu loh, dunia udah kandangnya malah alam semesta, sahabat Java Quantum. Nah ini salam hormat sekali lagi Bapak Heru, Ibu Amel. Tadi di sini sahabat Java Quantum, kenapa kok ini merupakan suatu kebanggaan dan suatu kehormatan bagi tim Java Quantum, karena pada masa dulu waktu itu kita sudah mempunyai angan-angan untuk membuat channel YouTube tentang kebudayaan Bapak, tapi belum juga menemukan satu judul yang benar-benar ngentel langit gitu loh, benar-benar yes gitu di langit lah. Kebetulan saya sebagai dulu sih ikut-ikutan aja, ikut komunitas Aksara Sego Jabung. Waktu itu Pak Heru sedang berada di Jogja nih. Pada waktu itu ingat di diskusi, saya duduk di paling belakang. Pak Heru waktu itu langsung yang sampai tersimpan di memori menceritakan tentang fisika kuantum. Beliau ini sahabat Java Quantum merupakan pembina Pandi, Pak Heru. Bukan Pengurus pendiri Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia. Sebegitu majunya internet teknologi, tapi beliau bisa menghubungkan sisi kemajuan teknologi itu dengan dunia mitologi. Nah, banyak pendirinya banyak. Saya salah satunya Bapak Heru. 11 atau 12? 11. Kawelasan berarti. Ya. Monggo Pak Heru, saya itu mau sedikit ya banyak ini Pak Heru bertanya-tanya tentang perjuangan Bapak Heru dengan Ibu Amel, kok bisa sampai dengan dunia teknologi yang begitu maju. Lah dunia itu tinggal klik semua terjaring. Kok bisa mencintai budaya, bahkan aksara, bahkan kebudayaan di Indonesia, Pak Heru? Saya tuh mulai menggeluti di bidang budaya itu mungkin telah baru aja, masih kemarin sore dibanding sama Mas Indra yang udah dari lahir. Saya baru tadi Pak. Tahun 2005 apa 2006 gitu, waktu itu saya pernah
saya kan dikenal sebagai praktisi internet. Bapak Heru sebagai praktisi internet. Ya, praktisi industri di internet. Oh iya. Nah, terus punya rencana mau bikin game online. Game online. Ya, waktu itu. Waktu itu. Kita mau bikin game online, terus kita terus diskusi, ngumpul sama teman-teman. Saya masih orang IT, masih murni, bukan murni, masih kepalanya tuh masih profesinya tuh masih ya teknologi informasi gitu. Biar semua. Nah, menariknya gini, pada satu diskusi, itu diskusi di rumah kan, di rumahku. Lagi diskusi, terus ada yang, wah modelnya nanti gamenya begini, ya namanya juga diskusi kan. Lah, ujuk-ujuk nih, anakku waktu itu masih umur sekitar 7 tahun apa 8 tahun. Dia bilang gini, kalau manggil aku kan Babe, Beh, kalau mau bikin game online itu kayak Hideyoshi Toyotomi, terus Oda Nobunaga. Wah, itu kan tokoh legenda Jepang. Ya, aku nanya, "Yo, kamu tahu dari mana?" "Dari game." Oh, lah. Terus tak tanya gini, "Kamu tahu nggak yang namanya Gajah Mada itu siapa?" Anak 8 tahun ya. "Tahu Be, Sumpah Palapa." Ya gitu. Terus tak tanya, "Kamu tahu Hayam Wuruk enggak?" Ya kebetulan aku punya kantor waktu itu di Jalan Hayam Wuruk. Oh, Pak Heru punya kantor di Jalan waktu itu. Dia bilang, "Lah itu kantornya Bapak Jalan Hayam Wuruk." Kaget kan aku. Oh, dia tahu Oda Nobunaga, tahu Hideyoshi Toyotomi, ya, legenda-legenda, bukan legenda, tokoh-tokoh klasik Jepang gitu. Sedangkan tokoh-tokoh klasik Nusantara, Indonesia, dia nggak ngerti. Yuk, kan kaget aku. Terus kemudian aku belajar gitu tentang bagaimana Jepang kemudian membuat tokoh-tokoh itu dikenal masyarakat. Dia memang terus mengangkat tokoh-tokoh klasiknya, gitu, kayak tadi yang tak sebut tadi. Nah, aku juga tertarik dong lihat pola itu. Nah, disitulah pertama kali aku menelusuri persoalan sejarah dan akhirnya budaya Nusantara, budaya Indonesia zaman dulu sebelum jadi Indonesia. Ya, dan ternyata kalau kita mau gali ya, budaya-budaya itu ini dari perspektif sejarahnya aja dulu. Baru sejarahnya dulu. Itu udah luar biasa. Gitu. Anginnya sudah langsung. Itu udah luar biasa gitu. Kaya banget. Gitu. Sampai waktu saya pernah ada satu, kalau mau di googling itu ada, saya sampai punya pendapat bahwa pada saat itu ya, kalau kita mau gali ya, tema-tema kebudayaan dan sejarah di Nusantara, itu banyak hal untuk dijadikan modal untuk bikin macam-macam, mulai dari film dan termasuk game online. Maka waktu tak bikin lah gitu, game online dengan judul Nusantara Online. Nusantara Online. Ya. Game online Ya, tentang itu. Nusantara yang dibuat Bapak Heru. Iya, sama tim. Nusantara Cerita tentang budaya yang ada pada saat itu, legenda, mitologi, gitu ya. Dan Kemarin udah Jepang. jadi ya dalam rangka itu kan tentunya kalau kita mau bikin sesuatu kan kita harus riset. Nah, dalam rangka riset itulah saya tuh berkunjung dari jejak-jejak di ujung barat sampai ujung timur yang ada, bahkan sampai ke Sumatera gitu. Ya. Ya, jejak peradaban. Otomatis kan juga mendalami budayanya. Ya. Nah, mulai itulah saya tertarik
hal-hal Belajar. yang ada kaitannya dengan budaya Nusantara. Jadi Baru melek waktu itu. Baru mulai pertama Bapak Heru itu merasa tergugah. karena iki anak putra putri Nusantara kok tahu legendnya tokoh di Jepang luar negeri, tapi segudang cerita sejarah ribuan tokoh di Nusantara kok belum tahu. Jadi itu awal dari ini ya Pak, kayak ini harus harus gitu. Waktu itu sudah berjuang waktu itu kan 2005 komputernya kan belum seperti sekarang Pak. Gamenya itu bentuknya kayak gimana Pak? Game yang di komputer? Enggak model game yang Bukan ya? bukan yang game komputer. Waktu itu aku bikin dan itu belum pernah ada lagi di Indonesia. Game yang kelasnya MMORPG. Apa itu Pak? multi apa? Ada MMORPG. Aduh, tak Wes, contoh. Lali bisa. 2005 ya, udah hampir 20 tahun. Tak contoh. Mungkin kalau saya bisa nambahin, budaya itu kan bagian dari jati diri bangsa, jati diri kita. Jadi ya emang harus melekat sama diri kita. Dan kita jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai hilang. Memang MMORPG itu massively multiplayer online role playing game. Itu bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Indonesianya tuh game online yang bisa dilaksanakan bisa dimainkan secara bareng-bareng, secara masif gitu. Jadi ya kayak sekarang kayak inilah yang model kayak Ragnarok. Ya kayak gitu. Terus apa? Ya, udah ada. Maksudnya kita bikin dan di Indonesia rasanya sampai sekarang belum ada lagi game dengan genre itu kan genrenya situ, bukan genre dengan MMORPG yang masif gitu. Karena memang nggak gampang begitu. jadi dulu itu Bapak Heru bisa ini tokoh Nusantara bisa kayak sekarang bertemu di satu medan. Aku bikin ya. Gitu. Ada kita nggak lihat masanya. Jadi ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan macam-macam lah ya. Nah, terus habis gitu nanti orangnya bisa daftar sebagai prajurit Majapahit, prajurit daftar sebagai prajurit Pajajaran gitu. Nah, terus kemudian mereka berinteraksi kayak gitu. Ya kira-kira gitulah. Nah, Tahun 5. Wah, di Jogja aja belum gempa ya Mas Bagas ya. Belum, Jogja waktu itu belum. sudah seperti itu gitu. Luar biasa. Ya, tapi ya itu tadi. Itu persoalan tersendiri gitu. Nah, ini persoalan tersendiri membuat gamenya. Tapi persoalan lainnya adalah bagaimana itu bisa bertahan. Gitu. Game itu bisa bertahan. Artinya kan Bisa survive ya. ada bisnisnya di sana gitu. Dan terus terang saya menghentikan tahun 2012. 2012 berhenti gitu. Ya, karena menurut saya secara bisnis memang butuh energi besar untuk bikin game seperti itu. Ya. Dan kan terus harus di riset, di develop, diperbaiki gitu. Nah, padahal serbuan game-game Korea, game Jepang, semacam-macam. Ya, secara bisnis gitu. Mungkin waktu itu saya bilang ya pekpok lah gitu lah ya. Ya, pekpok itu maksudnya Yang untung nggak rugi. Pekpok. ya cuman sekedar pernah bisnis gitu, tapi nggak bisa melanjutkan karena alasan bisnis gitu. Jadi game itu memang dibuat satu hal yang kompleks. Ya memang harus bisnis melindungi itu semua gitu Pak. Tanpa bisnis tidak bisa berdiri. Tapi yang penting Bapak Heru ini sudah menancapkan prasasti sebuah game online tahun 2005 sahabat-sahabat Quantum dimulainya yang tentang risetnya 2005, tapi terus mulai operasional gamenya itu 2007 apa 2008 lupa. Jadi 3 tahun riset. Ya, 3 tahun tuh riset. waktu itu
saya baru jadi itu Pak, kerja di Singapura, cuci piring itu sampai Pak. Ya. Sudah bisa memunculkan satu jenis game. Tapi buat saya itu nggak penting lah ya. Yang penting buat saya adalah saya seperti dapat jalan gitu, Dapat ilham. untuk sebuah kesadaran baru tentang persoalan budaya. Sebuah game tadi Iya. terpacu lagi untuk hal yang lebih Ya, terbuka ya. hati lagi Nah, untuk salah Untuk lebih satunya mendalami. yang pernah juga saya lakukan tahun 2013 waktu itu. Setelah game online itu saya tutup bisnis, kebetulan saya dapat tugas jadi salah satu bagian dari Kementerian Olahraga yang waktu itu menterinya Pak Roy Suryo. Nah, aku tuh waktu kalau ya istilahnya staf khusus lah. Nah, pada kesempatan itu kita tuh punya satu mimpi tentang pencak silat. Tahu pencak silat? pencak silat Ya. yang khas Ya. Indonesia. Khas Indonesia, betul lah. Iya. Kalau masih game itu juara umumnya sini. Lah, tapi Asian Games jarang. Baru kemarin. Olimpiade belum pernah. Belum pernah. Padahal kalau yang namanya taekwondo, Iya. muay thai itu dipertandingkan sampai olimpiade. Sampai semua Ya. bangsa di dunia belajar. Sampai bangsa di dunia Iya. semua belajar. Dan waktu itu belum sama sekali untuk Pencak silat. pencak silat. Diketahui. Baru sampai SEA Games. Baru sampai sini. Baru di ASEAN, wilayah ASEAN, wilayah Asia Tenggara, ya. Oh, Gitu. Tapi belum pernah sampai ke tingkat olimpiade. Makanya ini caranya gimana sih supaya bisa dipertandingan ke sampai tingkat olimpiade. Nah, udah tak duga salah satunya ini harus dikukuhkan dulu. Emang bener-bener ini datang dari Indonesia supaya Indonesia bisa mengusulkan. Makanya terus bikin satu program ya pencak silat untuk ke UNESCO dan nantinya ke Olimpiade. Nah, 2013 kemudian kita riset, aku bikin satu tim kecil gitu. Nah, terus riset ke beberapa daerah, museum, sampai ke Eropa. Risetnya yang biayain negara kok, Kemenpora yang biayain lah waktu itu. Ngeriset itu. Nah, sampai akhirnya tahun 2019, setelah banyak orang lagi yang terlibat gitu. 2019 baru pencak silat dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia. Intangible asli dari Indonesia. Pencak silat. Ya. Itu perjuangan 6 Pak tahun. Heru Ya. selama 6 tahun dan tim. Ya, saya salah satu lah. Dan Ya, salah banyak yang terlibat banyak. ya Tapi setrum- inisiatif setruman awal Setrum-setruman. menginisiasi di awal, ikut menginisiasi. Di situ ada tokoh senior yang di pencak silat yang luar biasa, dia yang mengangkat martabat pencak silat gitu ya. Supaya di masyarakat tuh dimasifkan dan kelasnya tuh enggak masa kan dia pernah kayak semacam prihatin gitu. Ya. Kalau pencak silat tuh dianggap olahraga orang kampung. Tapi kalau kungfu, karate, judo dianggap olahraganya orang kota. Sampai itu pun sampai Iya. ke sendi-sendi orang Iya. Indonesia ya. Kalau pencak silat kayak oput sih kok kalah keren sama yang karate, taekwondo. Nah, padahal kan kalau kita menurut saya lah ya, menurutku waktu aku coba riset dan mencoba memahami gitu. Yang ya mohon maaf mungkin ini subjektif. Dibanding pencak silat nih, kalau olahraga kayak macam karate, judo, ini menurutku loh ya, nggak ada apa-apanya lah. Tapi kenapa pencak silat malah tidak nggak jadi tren gitu di negerinya, di tempat lahirnya ini kan Indonesia tempat lahirnya. Ada sisi spiritual juga ya. Pencak silat itu ya pencak silat itu ya itu bukan cuman sekedar olahraga bela diri, bukan itu pembentukan jati diri, Pembentukan karakter. karena pembentukan karakter, pembentukan satu ekspresi bangsa Nusantara. Jadi secara garis besar
seseorang yang mendalami pencak silat ini jiwanya akan lebih matang daripada jago keprok lainnya gitu. Ya, karena kan Pasti. ada berbagai apa istilahnya fasilitasi untuk ke sana, ada berbagai tahapan ya, mulai dari tahapan yang sangat spiritualis gitu sampai ke tahapan yang sangat fisik gitu, sangat materialis istilahnya gitu. Ya, artinya pencak silat itu bukan cuma sekedar buat alat bela diri yang seperti dikenal sekarang kan ya, alat buat gelut gitu. Aduh, enggak itu. Malah akhirnya kita memperdalam gitu di riset kita. Yang diperdalam adalah tradisi pencak silat itu apa sih? Tradisi pencak Ya. silat. Tradisi pencak silat ya, Pak Heru. Itu bisa Bapak Heru sedikit berikan angin penjelasan sedikit kepada sahabat-sahabat kuantum. Sisi positifnya pencak silat kok bisa Pak Heru perjuangkan dengan tim yang tidak hanya sekedar kalah dan menang dari sebuah perkelahian, tapi di situ ada tingkat kedalaman spiritual yang luar biasa. Itu pripun Bapak? Dari hasil riset dan kita menyimpulkan berbagai sumber yang bahkan sumbernya tuh boleh dibilang lebih banyak ada di luar daripada di dalam. Sumber sumber primer ya. Nah, bukan sumber sekedar tutur-tutur aja. Sumber primer yang terdokumentasi. Itu di luar malah lebih lengkap. Ada saya nggak perlu sebut negaranya, pasti udah ngerti lah ya. Jadi pencatatan tentang sejarah pencak silat banyak di luar negeri. Dokumentasi. Nah, dari situlah kemudian tergambar gitu ya, satu atmosfer tentang pencak silat itu apa gitu. Saya menyimpulkan ya, dulu ya, leluhur kita salah satu cara untuk mendidik generasi mudanya untuk bisa dia mendapatkan jati dirinya, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadikan generasi muda mentalnya seperti apa. Salah satunya lewat tradisi pencak silat. Dan itu pencak silat mulai dari ujung barat sampai ujung timur, semuanya sama. Dimulai dari begini. Ya, ada begini. Apa itu? Semuanya sama, gerakannya. Salah satu yang masih bisa dilihat gitu. Kalau dari dokumentasi gitu ya, bahwa semua perguruan tinggi atau apa istilahnya padepokan pencak silat yang ada di Indonesia itu bukan menekankan pada ajaran ajaran olah fisik, tapi lebih ke arah olah jiwa, olah mental, olah batin gitu. Jadi di situ di pencak silat tuh olah fisiknya yang banyak diperbincangkan kan, padahal di situ ada olah batin, olah mental gitu, yang juga diajarkan di dalam tradisi pencak silat yang ada di Nusantara dari ujung barat sampai ujung timur. Masa lalu, masa sekarang orang lebih banyak, apalagi di perkotaan, milih karate, judo, gitu-gitulah. Kita bangsa Nusantara sudah mempunyai banyak sekali keunggulan. Bapak Heru ini luar biasa sekali, dari beliau berjuang untuk menampilkan sebuah game yang khas Nusantara, lalu beliau berjuang kepada tradisi pencak silat agar semakin diketahui masyarakat dunia ya Pak Anji pada waktu itu. Ya paling tidak lembaga resmi dunia bidang budaya UNESCO sudah menetapkan ini. UNESCO sudah menetapkan berkat perjuangan Pak Heru dan teman-teman. Ya, saya cuma salah satu lah. Gitu. Bersama Pak Edi Nalapraya. Ya, tokoh utama, tokoh sentralnya Pak Edi Nalapraya. Pak Edi Nalapraya itu dia yang bikin lembaga mengkoordinir pencak silat se-Indonesia, bahkan dunia. Nah, di dalam perjalanan proses itu tadi, aku tuh sama Pak Edi Nalapraya
ya, yang paling sering keliling ke Bulgaria, ke Perancis, ke Spanyol memperkenalkan pencaksilat. Pencaksilat diperkenalkan di Perancis, Bulgaria, Spanyol, dan Belanda. Dan sekarang generasi muda mungkin sedikit tahu bahwa kemarin kayaknya beberapa tahun yang lalu ada Asian Games ya. Kita menyabet hampir semua emas 90%. Dan yang terpenting itu adalah bahwa pelatih-pelatih di Indonesia sudah di luar negeri disuruh melatih ya. Wah, ini berkat perjuangan. Dan pencaksilat tuh sekarang tradisinya masih kuat bukan cuma di Indonesia gitu. Tapi juga ada di Malaysia, di Brunei, di Vietnam, ya di beberapa negara Asia Tenggara. Ini juga masih ada, cuman dari dokumentasi yang kita koleksi, yang maksudnya kita cari dan kemudian disahkan, diakui oleh UNESCO, paling tua ya di Indonesia. Ada rumon-rumon ini, sahabat-sahabat kuantum dulunya itu sampai teknik bertempurnya bela dirinya Majapahit itu sampai sekarang ada di Filipina itu memang bener ya itu? Udah banyak udah banyak kembangan yang terjadi. Sekarang sama Bapak Heru Nugroho dan sahabat semua diperkenalkan lagi ke dunia, luar biasa sekali. Sebetulnya kalau boleh dibilang tuh yang paling berjasa ini pondok-pondok padepokan. Nah, itu yang paling berjasa gitu. Kalau aku kan cuma istilahnya sisi tertentu ya untuk mendapatkan pengakuan yang bisa dilihat dari kacamata sosial politik gitu ya. Secara sosial politik bahwa pencaksilat memang dari Indonesia dan itu dikukuhkan. Dan jika UNESCO sudah itu penting sekali ya. Itu kan pengakuan dunia. Alam semesta. Sama halnya UNESCO juga mendukung program digitalisasi aksara Nusantara menuju pengakuan dunia. Iya, sama ini yang lagi kita lakukan sekarang. Ya, lewat Pandi gitu kan. Sekarang aku banyak aktif di Pandi. Nah, kebetulan Pandi ini kan urusannya huruf toh. Domain itu kan urusannya huruf. Pandi urusannya huruf. Untuk jadi domain. Pandi singkatannya pengelola nama domain internet Indonesia. Nah. Jadi sahabat-sahabat kuantum yang kalau seneng internet kadang-kadang ada nama .id, .id. Nah, itu dulunya yang membuat seperti itu ya salah satunya sahabat-sahabat itu perkenalkan loh, sahabat-sahabat itu nggak punya website .id itu dulu yang membuat. Tahun berapa tuh Pak? Mulainya. Iya, ada ID. Sebetulnya yang ngerintis malah .id itu ada akademisi dari UI waktu itu. Kemudian di beberapa komunitas yang lain, akademisi dari ITB juga ikut. Nah, tapi kan itu di awal ya waktu. Nah, ketika terus harus dikelola dengan pola komersial. Ada komersialnya kan, kalau nggak gitu kan ya nggak jalan toh. Baru masuk ke industri. Nah, terus masuk ke pelaku-pelaku bisnis, pelaku industri waktu itu, di mana aku salah satunya gitu ya. Dulu pernah di lembaga namanya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Sebelumnya dikelola di situ. Nah, sekarang dikelola di Pandi. Celing, sahabat-sahabat kuantum, berganti sedikit suasana lebih sejuk dan tiba-tiba ada kopi di sini. Matur nuwun sekali ini. Biar lebih seru. Boleh saya? Boleh, monggo. Aku ya. Jangan lupa saya ngopi ada seperti ini nanti. Silahkan. Mas Bagas lihat aja ya. Minum ya Mas. Biar lebih segar.
pahitnya luar biasa. Biasa. Tidak terasa pahit karena sudah terbiasa kehidupan pahit. Pahit manis kehidupan ya. Pak Heru. Jadi tadi menyambung lagi sahabat Jawa Kuantum tentang perjuangan Bapak Heru Nugroho dengan Ibu Amelia Nugroho. Beliau juga yang sebagai mendirikan salah satu pendiri Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia.id. Luar biasa sekali. Itu bagaimana Bapak hubungannya Pandi dengan aksara di Nusantara, Pak? Pripun, Pak? Gini, salah satu yang dikelola sama Pandi itu kan huruf. Huruf. Iya. Iya, iya, Jadi iya. domain. Jadi huruf. Ya, Tetap jadi- pakai huruf ya? Ya, huruf. Nggih. Atau kalau dikenal dalam istilah lain aksara kan. Aksara. Ya, kan? Meskipun mungkin ada yang berpendapat huruf dan aksara punya filosofi yang berbeda, Iya. tapi dua-duanya adalah sarana untuk mengekspresikan bahasa kan gitu. Oh iya. Nah, jadi itulah sebabnya Pandi kemudian tertarik juga seperti dilakukan oleh negara-negara di dunia yang lain gitu ya. India, Cina, yang berkultur Arab dan sebagainya untuk menjadikan aksara tersebut sebagai alternatif nama domain gitu. Nah, karena mungkin ini ya, saya punya passion juga di hal-hal yang konteksnya budaya gitu. Nah, ya jadi lebih bisa menikmati proses itu. Kemudian gimana kita mengidentifikasi aksara-aksara yang ada di Nusantara yang ternyata luar biasa. Luar biasa. Banyak, Pak. Mungkin tidak ada negara di dunia ya yang punya varian aksara sebanyak di Nusantara. Jawa Kuantum. Di Nusantara ini aksara terbanyak, satu Nusantara ini mempunyai varian aksara Varian aksara. paling banyak Di dunia di planet bumi. Iya. Di planet bumi sahabat dengan Jawa. hitungan per negara ya. Dengan hitungan per negara. Luar biasa sekali. Itu aksara Jawa, Jawa, Sunda, Sunda, Bali, Batak, Lontara. Bugis atau Lontarak, terus aksara Rejang, aksara Incung, aksara Pegon, semacam-macam. belum yang kuno ya Pak. Belum yang kuno kayak Kawi, Palawa, lebih mengerikan. Lebih mengerikan sahabat-sahabat. Mengerikan dalam artian betapa dahsyatnya negara Loh, Nusantara gini. kita. Sebuah kelompok masyarakat, Nggih. dia baru dianggap kelompok ini tua kalau dia punya bahasanya sendiri, benar kan? Iya toh. Kelompok ini akan dianggap lebih tua lagi kalau dia punya cara untuk menuliskan bahasanya, bener nggak? Iya. Dan itu nggak semua bangsa di dunia punya, Enggak setiap bangsa di dunia punya aksara. punya aksara sendiri. Punya aksara sendiri. Ini di Indonesia ini dari saya SD ini kebanyakan kita berarti menggunakan aksaranya orang luar negeri. Kalau Latin itu nggih Pak nggih. Huruf Latin. Ya aksara yang dibuat, bukan di sini. Oh, Pak Heru itu memang wah jago sekali. Aksara ya ada di planet ini tapi tidak buat di sini. Dan kita punya sendiri. Padahal kita punya sendiri. Tapi itu kan sebuah keputusan pendiri Republik ini ya, pendiri Republik ini ketika memutuskan kita menggunakan ini, termasuk bahasanya pun bahasa Indonesia, gitu ya. Itu pasti ada pertimbangan, Iya. gitu. Yang pertimbangannya pada saat itu kan kita tahu bunyinya proklamasi itu kan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pak Heru, Ya. sedikit banyak saya mengamati aksara Jawa saja. Ini aksara Jawa modern ya, yang konon Sultan Agung yang membangkitkan dan menciptakan aksara Hono Coroko. Ini di satu tempat, misal di Bantul, di Jogja dengan yang di
Cirebon, Indramayu ini cakreknya saja sudah berbeda, Bapak. Ya, itu kan variannya. Variannya Ya. saja satu jenis saja variannya sudah Di berbeda. Madura beda Di lagi. Madura beda lah. Jadi Itu padahal masih Itu satu masih Jawa aja. masih Jawa itu. sahabat-sahabat kuantum ini masih Jawa aja. Setiap tempat itu fontnya, Iya. jenis Punya varian cakreknya varian sendiri-sendiri. Jadi ini bagaimana ini Bapak Heru yang dianggap oleh generasi mungkin ya sebagian generasi milenial, aksara ini kuno, aksara ini tertinggal, sementara mereka menggandrungi aksara Korea Selatan, Jepang, padahal jika kita percaya diri ini jauh lebih indah nih Pak Heru. Ya maksudnya kita mempunyai varian yang kayak ini. Apakah Pak Andi dengan visi misi Pak Heru ini ada niatan ke sana untuk benar-benar mengenalkan iki loh aksarane kita sendiri yang dibuat di sini itu sebenarnya juga nggak kalah keren gitu loh. Bagaimana Pak Heru? Gini, Mas kita coba bayangkan, Iya. ya, kita mau cerita konsep Warna. pada orang yang buta dari lahir. Iya. Caranya gimana? Memberitahu konsep warna, membahas tentang konsep warna pada orang yang buta dari lahir. buta warna maksudnya. Buta. Oh, dari yang nggak bisa melihat. Melihat. Mana ini? Wah ini Nyeritain apa hijau tuh gimana, merah gimana kan susah. ini susah ini, dan Java Quantum baru kali ini dibikin susah untuk menjawabnya. Tapi ya, Iya. kan nggak bisa kita salahkan. Iya. Dia tidak bisa Karena- memahami tentang warna, ya karena satu sebab. Seperti kayak anak-anak sekarang ketika lebih gandrung dengan aksara Latin, ya pasti karena itu digunakan sehari-hari. Terus lebih gandrung dengan selanjutnya alternatif aksaranya adalah Korea gitu, atau terus kemudian Thailand. Ya karena waktu dia lahir kan dia nggak nemukan aksara-aksara itu semuanya, terutama aksara Nusantara. Dia lahir taunya awal cuman aksara Latin dari SD dan seterusnya. Ya, habis gitu di remajanya atau pas di masa mudanya, terus akhirnya dia tahu di handphonenya, di smartphone-nya ada aksara Korea. Di handphone. Ya tentunya kan begitu dia tahu ada, dia pengen cari tahu kan. Untuk ini bacanya apa gitu. Nah, itulah maksud visi dari Pandi ini. Bagaimana aksara-aksara Nusantara ini gitu ya, harus ada di dalam smartphone secara otomatis. Biar generasi muda jadi mencintai Jadi karena kenal. ketika terus udah ada di sini ya, kayak waktu itu kan ini cerita aja. Saya pernah dapat WA dari keponakan yang begitu WA-nya saya baca, itu apa gitu kan. Terus saya telepon, ini apa nak maksudnya? Terus dia bilang, itu Pak D, ucapan hari raya Dalam bahasa Korea. tapi dalam aksara Korea. Korea. Bahasanya bahasa Indonesia. Bisa Gitu. pakai aksara. Heeh. Loh kok kamu bisa? Ya gampang kok, tinggal switch saja tipe inputnya. Jadi otomatis ada di Udah perangkat, ada sekarang. Korea, Jepang, Cina, Thailand. Hindi, Brahmi, Devanagari, Arab, ada aksaranya di sini. Nusantara belum. yang mempunyai segudang varian aksara tadi. Malah belum. Jadi misi kita ya, bagaimana supaya aksara-aksara ini nanti ada di dalam gadget. Ya, maksudnya udah terakomodir di sini. Ketika dia mau ngirim WA atau message gitu, terus dia tinggal switch tipe input dan dia mudah menemukan di sini. Jadi Nah, bisa kalau belajar sudah otodidak, mudah, ya? kalau sudah mudah, gitu kan. Nah, tinggal anak-anak yang sekarang belajar bahasa daerah, Thailand. ya enggak, belajar bahasa daerah Jawa yang di Jogja misalnya gitu ya, bahasa daerah dari kelas SMP, kalau nggak ada fasilitasi yang mudah, begitu lulus sekolah ya wis lali, lupa, nggak ada sarananya. Nggak ada sarana. Jadi memang Bapak Heru ini istilahnya
membangun pondasinya supaya generasi milenial itu enak untuk belajar. Mungkin gitu ya, di usia saya mungkin nggak akan melihat gitu ketika Aksara Nusantara ini udah menjadi masif, mungkin karena pasti butuh proses yang panjang. Lah kenapa butuh proses yang panjang? Lah sekarang ini catatan negara aja tidak ada yang secara formal menyatakan gitu. Catatan negara untuk dipublikasikan ke internasional. Tidak ada catatan bahwa aksara Jawa, bukan nggak ada, belum ada. Aksara Jawa, Sunda, Batak lain sebagainya itu sebagai aksara yang diakui keberadaannya oleh negara. oleh negaranya sendiri. Iya, belum. Masih dalam proses. Inilah proses yang sedang kita tempuh. Ini melalui Bapak Heru dan sahabat Bapak Heru ini berjuang di situ ya Pak ya. Wah, sahabat-sahabat kuantum. Tadi game tentang Nusantara pencak silat sudah goal diakui UNESCO, sekarang aksara proses dalam ini. proses. Nanti ya ketika terus aksara-aksara Nusantara ini sudah masuk ke dalam, contoh aksara Jawa sudah masuk ke dalam smartphone dan sudah masif dan sudah distandarisasi oleh industri, diikuti oleh industri. Paling enaknya gini, nyimpen ATM banking, passwordnya pakai aksara Jawa. Sing arep ngehack sapa? Mau dilepas. Contoh, ya itu salah satu implementasi yang istilahnya jangan sampai dibilang kampungan, ini keren loh. Dan ya sebagai saya yang ditransfer perdana dengan Pak Heru mempunyai kewajiban ini yang membuat paradigma kemilenial ini keren. Jika nanti cakrek-cakrek aksara Jawa ini di kafe, di restoran, di jalan, di hotel itu, apakah itu butuh sistem yang besar atau bagaimana? Kalau menurutku itu adalah bagaimana membawa budaya-budaya yang kita wakili buat aksara ini ada di platform digital. Oh, di digital dulu. Ya, bukan digital. Masalah duluan mana nggak penting lah. Ya, tapi satu saat harus ada pada platform digital supaya mudah digunakan di era digital. Sekarang ini kan ketika kita mau coba gunakan aksara Korea gitu misalnya, udah mudah karena di sini udah ada di semua platform digital udah bisa Belajar otodidak dan untuk belajarnya gampang lah. tinggal. Anakku itu loh sekarang belajar aksara Thailand. Iya. Udah tersedia semua. Iya. Karena ada. Gitu. Di sininya ada di smartphone-nya, kemudian download petunjuk-petunjuknya juga ada, gitu. Kan gampang. Gitu. Aksara Nusantara masih dalam proses. Masih dalam proses. Tapi ini juga kebanggaan loh sahabat-sahabat kuantum bagi tim sahabat kuantum karena ini masih proses. Besok kalau sudah goal ini kan kita punya kenangan ini sebelum goal. Betul. Kalau sudah jadi nanti pelaku sejarah. Pastinya ada di video sahabat kuantum. Pak Heru ini usahanya untuk dapat pengakuan itu kok kan susah Pak Heru di dunia ini. Ya sebetulnya nggak susah. Oh, enggak. Ya, cuman ya seperti tadi saya cerita, ketika ini kita bawa ke pemerintah, bagaimana pemerintah mencoba untuk memfasilitasi, karena kan harus negara kan harus negara lah, negara harus hadir di sini. Gitu. Nah untuk ngasih tahu negara supaya hadir di sini, nah ini yang dibilang mungkin susah. Sebetulnya simple, tapi susahnya tuh prosesnya itu. Ya, gagasannya simpel sebenarnya. Bagaimana negara hadir dalam kegiatan ini, kemudian negara mengakui ya bahwa ini adalah aksara atau tata tulis gitu ya, yang diakui oleh negara. Simpel lah gagasannya, tapi prosesnya kan nggak mudah. Ya itu tadi saya sampai pernah pada satu ketika ngomong kesana kemari, ini seperti ngomong konsep warna, menjelasin tentang warna dasar merah, biru, kuning gitu ya, ke orang merah, biru, hijau gitu ya, ke orang yang sudah nggak melihat, tunanetra dari lahir. Ya kan susah. PR-nya sedikit menjawab ya Pak.
mungkin kita bercerita tentang keindahannya aksara. Mungkin kita menceritakan tentang warna hijau, kita bisa suruh merasakan orang tersebut tentang segarnya dedaunan. Ya, mungkin dengan trik-trik seperti itu untuk penjelasan ke milenial ya Pak. Diperlukan satu trik. Ya, tapi yang penting kan kita paham situasinya, gitu ya. Paham bagaimana substansi daripada apa yang mau kita sampaikan. Ya, dengan satu niat yang kuat gitu ya. Kalau orang tua aku tuh ngajarin, kue lah penyapu niat toh yang kuat. Nanti niat yang akan nuntun jalanmu. Kita harus punya niat yang kuat, konsisten. Nanti kita saat goyah itu dituntun sendiri sama niat. Mari kopi dulu, diminum dulu. Ya, jadi ya apa mungkin kita lihat dari perspektif mana. Bisa dilihat ini rumit, bisa dilihat ini mudah gitu kan. Tapi yang sekali lagi saya bilang, ini saya anggap ujian. Ya, tak adepi. Ben lulus. Buat lulus kan harus ada ujian ya. Tadi perjuangan Pak Heru dari banyak hal, aksara yang luar biasa banyak, yang masih kurang PR ya, masih belum dikenal dunia, bisa suatu hari masuk dalam perangkat digital ya Pak Heru ya. Luar biasa sekali perjuangan ini dan optimis bakal goal nggih Pak nggih. Optimis pasti. Tinggal proses, kita harus melewati siang dan malam, memang hakikatnya seperti itu nggih. Kata Gus Muafik kan harus ini, sabar revolusioner. Nah, itu pemacu tuh, apa namanya? Penyemangat. Dari seorang Gus Muafik ya. Nah, Bapak Heru ini terkait perjuangan Bapak ini di apapun juga yang bertema tentang budaya Nusantara. Sementara Bapak ini kan IT yang teknologi yang cukup maju ya Pak ya. Ini dalam hal teknologi dan IT ini bagaimana, apakah ada korelasi atau hubungannya Bapak tentang IT, tentang apa, tentang dengan maaf nih Pak, ilmu-ilmu spiritual Bapak? Ya, dengan ilmu-ilmu Jawa misalnya. Mas, sini aja Mas Bapak, enggak apa-apa, kita kan nyantai. Digital industri pertanian itu kan era, bukan substansi. Oh, era. Ya. Kalau kita bicara spiritual, bicara tentang intelektual, itu kan substansi. Mau di era manapun, ya jangan terus kalau ini bagaimana, ya tetap aja yang namanya spiritualisme, intelektualitas gitu, mulai dari zaman batu sampai zaman yang paling modern sekarang, substansinya sama. Oh iya no. Ini yang luar biasa sahabat-sahabat kuantum. Jadi sekarang nih banyak nih kadang-kadang kata-kata, hari gini kita sudah punya teknologi, masih percaya filosofi, masih percaya sanepan, masih percaya ini itu. Nah, itu bagaimana Bapak untuk, padahal substansi mau dari zaman batu sampai zaman kita nelpon ke luar angkasa pun bisa, substansi spiritual itu tetap abadi ada. Ya tetap. Seperti keyakinan. Keyakinan. Ya, sekarang orang nyebutnya agama. Mungkin waktu dulu dilahirkan orang nyebutnya bukan agama. Iya toh? Itu kan substansinya kan tentang keyakinan. Artinya keyakinan tentang yang kepada Sang Maha Pencipta dari zaman batu ya sampai zaman nanti habis gitu, sampai era katanya habis gitu tutup sama kiamat gitu. Ya tetap aja yang namanya keyakinan tentang Sang Maha Pencipta itu tetap ada. Dan antara keyakinan, antara dunia spiritual dengan teknologi
bisa berdampingan ya Pak ya. Teknologi Saling. itu kan alam. Teknologi itu alam. Teknologi itu alam. Iya. Seperti industri itu alam. Iya. Gitu ya. Terus tren itu ya alam. Alat peradaban. Dan setiap zaman berubah. Dan setiap zaman pasti bertransformasi. Ya kita harus percaya. Gitu bahwa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu selalu ada yang namanya proses transformasi terhadap pola-pola, entah itu pola pikir, pola mental, gitu, pola spiritual, itu pasti ada. Substansinya tuh, iya. Hukum alam kan evolusi. Substansinya sama sahabat-sahabat kuantum sejak zaman dulu, sekarang bahkan di era nanti. Nah, ini yang luar biasa ini, seperti maaf ini kita membicarakan tentang bangsa-bangsa Asia yang seperti Jepang. Mereka punya teknologi yang luar biasa, tapi keyakinan untuk melestarikan tradisi leluhur dijaga kuat. Apakah itu juga merupakan faktor saling mendukung sebuah negara itu tetap punya akar rumput yang kuat atau bagaimana aja Pak? Agar agak rumit ya kalau kita mengkomparasi dan nggak bisa, misalnya Jepang dengan Indonesia nggak bisa di apple to apple gitu untuk mengkomparasi. Ini kayak apple to jeruk. Karena ya kalau Jepang nggak pernah mengalami penjajahan yang sedemikian panjang gitu. Kalau Indonesia ini kan Indonesia kebetulan berada di wilayah tropis, ya. Yang pasti dari zaman dulu, ketika Indonesia sudah berada di wilayah tropis, sampai kapanpun akan selalu menarik perhatian. Gitu. Pasti. alamnya ya. Karena alam tropis itu dan alam vulkanis Indonesia itu selalu akan melahirkan apa istilahnya, sumber daya yang original dan fantastis, dan itu selalu. Jadi sampai kapanpun Indonesia ya tetap salah satu lokasi yang paling seksi di muka bumi. Di muka bumi, di gelaran planet bumi yang dinamakan bumi. Katulistiwa. Apapun ada ya Pak. Gas terbanyak, emas, batu bara lah itu yang. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan persoalan bagaimana kok misalnya di sana Jepang coba, kenapa begitu? Ya karena salah satu faktornya nggak banyak keributan di sana. Orang datang ke sana berkunjung tuh nggak banyak. Yang seksi itu di sini, di Nusantara. Sejarah pergulatan, perselisihan, itunya. Jadi kalau mengkomparasi jangan apple to jeruk. Ya, Indonesia sebagai apple dicari situasinya yang sama dengan Indonesia. Di mana coba yang ada? Super kaya semuanya Pak, Indonesia ini. Bahkan Pak, saya ini jeruk tetap saya konon katanya Jepang ini kesini bawa katok kolor aja mau Pak, tukaran sama kita, suruh ke sana dengan segala kemajuannya karena limpahan rezeki dari Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita melihat Indonesia jangan terus komparasinya kita seperti kita melihat apple, jangan komparasinya dengan jeruk, dengan kelapa. Ya apple ini ya kita lihat sebagai apple. Nah persoalannya memang ya itu tadi kan latar belakangnya karena seksinya nih republik gitu kan, seksinya wilayah ini gitu, hingga terus apa istilahnya yang kepengen Indonesia nggak maju-maju kan banyak. Ini grand design yang kepengen Indonesia nggak maju-maju banyak. Kalau Indonesia maju kita nggak kepengen yang dari sana-sana gitu Pak. Enggak, karena kalau kita maju kita hebat, orang lain kan nggak bisa ngaca-ngaca. SDA-nya untuk SDA-nya untuk kita. Gitulah kira-kira begitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya nggak usah ngebahas sesuatu yang nggak apple to apple gitu ya. Lebih baik kita menggali diri kita sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat, kita coba pahami ya dengan seobjektif mungkin ya, dengan seindependen mungkin
Kan gitu kan? Iya. Nah kalau kita sekarang mau menilai Indonesia, kacamatanya udah barat kan susah. Wah, udah keliru semua nanti Pak. Kita bisa nikmatin angin kok. Iya. Enggak, iya. Kira-kira gitulah. Ya harus dengan kacamata Nusantara. Ya, meskipun gini, saya bukan nggak punya darah sama sekali untuk misalnya suku Maluku. Ketika kita melihat Maluku, wilayah Maluku yang kebetulan juga kaya sekali gitu dengan berbagai sumber daya gitu. Nah, ketika kita coba melihat persoalan di sana, ya kita melihatnya dengan mencoba memahami kultural yang ada di sana gitu. Perlu kedalaman. Oh iya. Istilah Jawanya. Dan nggak susah kok begitu. Ya. Istilah Jawanya mikul dhuwur mendem jero ya Pak. Kira-kira Kok mikul dhuwur mendem jero. Ada satu lagi apa? Di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mikul dhuwur mendem jero untuk menghargai para sesepuh kita. Nggih Pak Heru, luar biasa sekali perbincangan kita sore ini di tempat yang indah seperti ini. Baru kali ini Jawa Kuantum, biasanya Jawa Kuantum meliput situs kuburan, tempat angker, pohon besar, kemenyan, dupa lah. Ini diajak ke sini gratis kopi ini, kopinya hotel, sahabat Jawa Kuantum luar biasa sekali. Dan Bapak Heru matur nuwun sekali, Ibu Amel. Mungkin ada pesan-pesan Bapak Heru untuk pedaran Bapak Heru tentang untuk generasi sekarang dan milenial, apakah dari Ibu Amel atau Bapak Heru, silakan yang untuk untuk generasi milenial, kita ini kaya, kita memiliki banyak budaya, banyak identitas diri, jadi jangan sampai hilang karena budaya adalah bagian dari identitas diri kita. Kalau sampai hilang ya kita tidak punya jati diri, jadi harus kita pertahankan. Salam budaya Rahayu. Udah gini ya. Nah dari Pak Heru lain lagi. Ya. Gini. Ya, kita nih harus selesai dengan diri kita sendiri. Artinya kita mungkin punya banyak masalah. Gitu. Mari masalah itu kita selesaikan di dalam diri kita, ya. Entah itu kita maafkan masalahnya, entah itu kita simpan dalam memori untuk yang mana yang negatif, mana yang positif gitu. Nah, ketika mau dieksplor, ya, sebagai sebuah pemikiran kita, gitu, marilah kita eksplor pemikiran-pemikiran yang positif. Ya, karena dengan begitu alam semesta akan menanggapi dengan energi positif juga. Ya kalau kita ngeluh energi negatif, yang datangnya negatif. Ini kan hukum alam. Ini hukum alam. Dan di teknologi ada seperti ini. Ya, filosofinya sama. Filosofi fisika kuantum. Jawa Kuantum dibuka oleh Ibu Amelia Nugroho. Dulu ngomong tentang di Amerika bisa memindah benda itu fisika kuantum, di Jawa pun bisa sejak zaman dulu. Luar biasa, kita lebih dulu. Positive thinking dan positive feeling ya. Betul. Kita punya perasaan. Energi yang datang juga positif. Yang menghampiri kita itu juga energinya positif. Itu kembaliin ke diri kita dulu gitu supaya kita jadi menghimpun banyak energi positif ya untuk melakukan sesuatu yang akibatnya pasti positif dan spektakuler pastinya. Ya itu kan urusan spektakuler, urusan yang di atas nah, itu iya, ya. Kita berharapnya spektakuler pasti. Oh, pasti. Ya. Hebat. Ya cuman kadang-kadang kita nggak sadar aja gitu. Nah, dan ini perlu kesadaran baru. Kita hembuskan kepositifan ini kemanapun berada nih Bapak, energi yang luar biasa. Jih, matur nuwun sekali. Kesempatannya. Ya, sahabat kuantum, terima kasih. Mari. Sampai ketemu lagi. Sahabat kuantum di senja yang merona indah ini, kita sudah banyak diberikan wedaran oleh beliau Bapak Heru Nugroho dan Ibu Amelia Nugroho tentang bagaimana berkehidupan sahabat Jawa Kuantum, apapun zamannya, apapun peradabannya, substansinya sama. Mari sebarkan
pikiran yang positif, perasaan yang positif terhadap sesama dan alam semesta ini, maka respon akan kembali kepada kita semua. Seperti itu Bapak. Matur sembah nuwun sekali lagi, kita berjumpa lagi lain kesempatan ya Pak Heru. Matur nuwun. Sahabat-sahabat kuantum, jangan lupa sahabat-sahabat kuantum yang melihat video ini silakan like, komen. Yang mau berkenalan dengan Bapak Heru juga bisa melalui komen, dan jangan lupa sahabat-sahabat kuantum terus sebarkan video ini, share kemanapun ke sahabat Java Kuantum. Intinya teknologi semaju apapun, budaya tetap kuat, tetap lestari. Ini ciri khas bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Matur nuwun, rahayu sahabat Java Kuantum, rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.